Oke, terima kasih untuk Mas Reksar ya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Kita langsung mulai aja kali ya. Oke, halo semuanya teman-teman dari SMA Kolese Loyola Semarang. Halo. Oke, nah teman-teman perkenalkan aku Kelvin, perwakilan dari Kantor Kerjasama dan Promosi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Aku akan memandu teman-teman untuk 30 dan 20 menit ke depan. Jadi sekitar 50 menit teman-teman akan bersama dengan aku dan juga aku gak sendirian, aku ditemenin sama perwakilan dari Kantor Kerjasama dan Promosi UAJ juga nih. Boleh say hi Kak Memes? Oke, halo semuanya teman-teman. Aku Memes, aku program studi akuntansi, dan sini aku bakal nemenin Kak Kelvin. Betul banget. Nah, kalau tadi Kak Memes program studi akuntansi, kalau aku program studi ilmu komunikasi angkatan 2019 gitu. Nah, teman-teman mungkin sebelum mulai nih ya, aku mau sampein dulu ke teman-teman, ke Bapak Ibu yang udah hadir di sini juga. 30 menit ke depan kita akan menyaksikan bersama video company profile dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian kami berdua, Kak Memes dan aku, akan memimpin teman-teman untuk mengenal lebih dekat Universitas Atmajaya Yogyakarta melalui presentasi. Dan yang kemudian kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu alumni dari SMA Kolese Loyola Semarang. Mungkin boleh say hi dulu nih kakak alumni, Kak Olin, halo. Halo, selamat sore semuanya. Iya. Aku Rolin, biasa dipanggil Olin di Jogja. Saya KKL 2018 dan pada saat ini saya sudah menempuh semester 5 pada Prodi Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, thank you Kak Olin. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Kak Olin abis presentasi ya Kak ya. Betul banget. Oke, nah Memes, Ya, gimana nih? Sekarang kita langsung mulai aja kali ya Mes ya. ya betul banget. Kita bareng-bareng yuk nonton video company profile dari UAJY dan berharapnya teman-teman bisa lihat sekilas-sekilas nih soal kampus Atma Jogja kayak gimana lewat video ini. Betul. Silakan saksikan.
Oke, itu dia Kak Kelvin, tayangan video yang kira-kira bisa merangkum Atma Jogja. Betul banget Kak Memes. Tapi walaupun merangkum mungkin teman-teman nggak cukup nih ya ngerasanya kayak kurang detail nih. Nah, kita akan menjawab detail-detailnya itu melalui presentasi ya Kak Memes ya. Kali, supaya teman-teman bisa kenal Atma Jogja lebih dekat. Kalau bisa sangat dekat ya. Setuju banget. Setuju banget. Nah, Kak Memes, kalau tadi aku perhatikan ya, selama kita nonton video, kayaknya partisipannya makin bertambah nih Kak Memes. Jadi aku mungkin mau say hi lagi buat partisipan yang baru gabung, baru join. Halo, selamat datang di presentasi dari kami Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, Kak Memes. Kayaknya kita langsung mulai aja presentasinya Kak Memes ya. Iya. Oke, nah ini slide-nya udah muncul nih. Oke, kita mulai. Do you know us? Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau tadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah menyaksikan video company profile dari kami, sudah pasti jawaban untuk pertanyaan ini adalah sih, sudah mengenal kami, tapi mungkin belum dekat, belum detail ya. Nah, maka dari itu aku mau sampein, boleh next. Oke. Boleh next slide-nya Kak Mahar. Yap, we are UAJ, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Seperti tadi Kak Rexer juga udah bilang ya, kita adalah salah satu kampus swasta di Jogja, tepatnya kantor pusat itu ada di Jalan Babarsari, yang tadi udah ada di pertanyaan di kuis juga ya. Nah, teman-teman, aku mau sampaikan bahwa Universitas Atmajaya Yogyakarta ini adalah salah satu kampus terbaik, kampus swasta terbaik di Yogyakarta. Dan hampir seluruh program studi di Universitas Atmajaya Yogyakarta ini sudah terakreditasi A, teman-teman. Jadi secara kualitas akademik kami berani menjamin bahwa yang ada di dalam UAJ ini adalah fasilitas yang terbaik yang akan kami berikan kepada teman-teman jika menjadi mahasiswa di UAJ ini. Boleh next? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah why Universitas Atmajaya Yogyakarta? Boleh next? Yang pertama adalah kita ini kampus yang terletak di Jogja. Jogja ini dikenal dengan kota yang istimewa, teman-teman. Dari segala aspeknya itu istimewa. Pertama dari segi budaya. Budaya di Jogja ini begitu kental, begitu begitu Indonesia kalau aku boleh bilang. Dan yang kedua juga dari segi makanan, cita rasa segala macam itu khas Jogja banget. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga ada beberapa yang pernah ke Jogja dan sekarang kangen dengan Jogja atau masih sering bolak-balik Jogja. Jogja itu istimewa. Nah, kalau kita berbicara Jogja juga pasti yang ada di benak teman-teman dan terus saya ada Jogja ini adalah kota yang biaya hidupnya murah. Selain murah, apapun bisa didapatkan di Jogja gitu. Boleh next lagi, Kak? Nah, ini dia poin pentingnya. Kita Yogyakarta itu renowned as a center of education, di mana banyak banget kampus-kampus di Jogja ini. Selain kampus juga ada sekolah-sekolah yang jumlahnya itu banyak banget. Jadi Jogja ini adalah salah satu kota yang dikenal sebagai kota pelajar ya di Indonesia. Jadi kuncinya adalah ketika kita berada di lingkungan yang banyak pelajarnya, banyak satu orang yang satu frekuensi dengan kita, berarti kita memiliki akses, kita memiliki relasi yang lebih luas teman-teman untuk kedepannya membangun apapun yang kita kerjakan nantinya gitu loh. Jadi kita bersama-sama menempuh pendidikan di Yogyakarta dan mendapatkan relasi yang satu frekuensi, maka selanjutnya akan banyak keuntungan yang kita dapatkan. Boleh next lagi, Kak? Nah, menurut survei dari The Indonesian Association of Planners 2014, Yogyakarta ini adalah salah satu dari 7 kota di Indonesia yang paling nyaman untuk ditinggalin. Jadi seperti tadi aku udah bilang dari segi biaya hidup, makanan, juga dari aspek pendidikannya, Jogja itu menunjang banget kita sebagai pelajar ini untuk tumbuh menjadi satu pribadi yang mendapatkan keindonesiaan banget. Karena kalau teman-teman, kalau aku boleh kasih tahu ke teman-teman, di Jogja ini seluruh seluruh masyarakat Indonesia tuh bisa dibilang ngumpul dari Sabang sampai Merauke itu ada semua. Mau disebutin dari pulau apapun ada di situ. Bener ya Kak Memes ya? Betul banget Kak Kelvin. Betul. Jadi nggak cuma dari Jawa doang, tapi dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dari daerah timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan lain semuanya ngumpul di Jogja. Jadi kalau orang mengatakan
Indonesia itu seperti apa, kita cukup jawab datanglah ke Yogyakarta gitu. Oke, next boleh Kak. Ya, ini dia kita Universitas Atmajaya Yogyakarta, universitas dengan akreditasi A di mana seluruh program studinya, hampir seluruh program studinya sudah terakreditasi A. Nah, aku mau jelasin lebih detail lagi tentang program studi dan fakultas yang ada di UAJ. Oke, kita di UAJ ini terdiri dari 6 fakultas, teman-teman. Jadi yang pertama ini kita ada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini kalau bisa dibilang fakultas tertua ya kalau dari secara gedungnya. Nah, di dalamnya ini ada program studi hukum. Terus yang kedua adalah Fakultas Teknik, di mana di dalamnya itu terdapat program studi teknik sipil dan arsitektur. Nah, kemudian yang ketiga, kita ada Fakultas Teknobiologi, di mana program studinya adalah biologi. Nah, kemudian kita juga ada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, di mana di dalamnya kita terdapat 3 program studi. Yang pertama, program studi ekonomi pembangunan, yang kedua akuntansi, dan yang ketiga itu manajemen. Nah, kemudian fakultas yang kelima, kita ada Fakultas Teknologi Industri, di mana di dalamnya itu terdapat program studi teknik industri, sistem informasi, dan teknik informatika. Nah, yang terakhir nih, kampusnya aku, ilmu komunikasi. Nah, kita ini ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP kita sebutnya ya. Nah, di dalamnya itu terdapat program studi ilmu komunikasi dan juga sosiologi. Nah, selain itu, kita juga punya 4 program studi internasional. Kita sebutnya International Class Programs. Yang pertama itu kita punya International Business Management Program. Nah, jadi buat teman-teman yang suka bisnis manajemen, tapi nggak mau yang biasa-biasa aja, boleh banget gabung sama kita di program internasional. Kemudian yang kedua, kita ada International Financial Accounting Program. Nah, ini mirip sama bisnis, tapi mungkin lebih dari sisi financial accounting-nya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga ada International Civil Engineering Program. Untuk teknik yang nggak mau yang biasa doang nih, teman-teman boleh banget gabung sama kita di program internasional. Dan yang terakhir nih, yang keempat, kita ada International Industrial Engineering Program. Gitu. Nah, boleh next lagi, Kak. Oke, ini dia yang spesial dari kami Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kita ini di kampus UAJ ya, seluruh kampus di UAJ ini sudah Techno Best Campus, teman-teman. Jadi, seluruh kegiatan perkuliahan, baik itu akademik maupun non-akademik, kita bisa pastikan hampir seluruhnya itu sudah ditunjang dengan teknologi. Boleh next lagi, Kak. Nah, ini dia. Kita sebut dengan campus in your hand. Jadi, teman-teman cukup mengakses lewat situs yang udah ada yang disediakan oleh UAJY. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mungkin di bagian kiri atas, ini ada situs yang kami buat, kami siapkan khusus untuk diakses oleh orang tua, di mana orang tua nantinya akan bisa memantau bagaimana kegiatan perkuliahan anaknya di Jogja nih. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih ragu untuk menguliakan anaknya di Yogyakarta gitu ya untuk berpisah, tenang aja Pak, Bu, nggak usah khawatir bahwa kami menyediakan fasilitas untuk Bapak Ibu tetap bisa mengontrol kegiatan akademik anak-anak Ibu sekalian. Nah, kemudian selain yang untuk orang tua tadi, kami juga menyediakan untuk para mahasiswa. Yang pertama kami ada namanya situs kuliah. Situs kuliah ini berisikan materi-materi yang akan diberikan oleh dosen, kemudian juga buku-buku yang dipakai, referensinya, kemudian juga materi-materi, kemudian tugas yang akan diberikan atau kita upload nantinya itu semuanya melalui situs ini. Jadi kita ini sudah mendukung paperless, teman-teman. Jadi kita nggak pakai banyak kertas, kita cuma pakai digital gitu. Selanjutnya juga ada namanya situsnya Si Atma. Nah, Si Atma ini lebih untuk mahasiswa, nanti kita dapat mengontrol absensi kita. Entah hari ini kita ataukah ada dosen yang melakukan kesalahan absensi terhadap kita. Seperti misalkan hari ini aku masuk nih, tapi kok absennya A ya, alfa ya. Nah, itu nanti kita bisa kontrol lewat situ, kita bisa proses melalui tata usaha, begitu. Boleh next lagi, Kak. Nah, selain kegiatan akademik tadi, aku juga tadi bilang kita ini mendukung akademik dan non-akademik. Nah, inilah kita sudah menyediakan fingerprint dan barcode. Ini gambarnya ini tepat di perpustakaan, teman-teman, di bagian luarnya. Nah, ini tuh kegiatan mengembalikan buku. Jadi kita udah mengurangi banget yang manual-manual, kita pakai semuanya pakai digital. Kita pakai barcode untuk meminjam dan mengembalikan. Cukup dengan kartu tanda mahasiswa kita. Begitu.
Mungkin teman-teman juga sudah mengenal fingerprint ya, sudah mengenal barcode juga. Nah, ini kita di UAJ ini sudah menerapkan. Boleh selanjutnya, Kak. Ini dia yang menarik, Smart Water Station Green Campus Initiative. Jadi untuk teman-teman yang bergabung sebagai mahasiswa baru di UAJ ini, nantinya akan mendapatkan tas tentunya dan juga mendapatkan botol nih. Mendapatkan tumbler seperti yang ada di gambar dan juga chipnya seperti yang lagi ditempelin di atas itu loh. Nah, itu nanti ketika teman-teman berkuliah offline ya, karena saat ini masih online, nanti ketika teman-teman berada di kampus, setiap kampus ini di setiap sudutnya sudah dilengkapi dengan smart water station ini. Jadi teman-teman setiap harinya akan mendapatkan fasilitas untuk mengisi air minum ini menggunakan botol ini sebanyak 5 kali. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk dehidrasi ketika sedang kuliah berlangsung atau teman-teman repot-repot untuk beli aqua atau minuman air mineral kemasan gitu ya, karena kita juga mendukung banget inisiatif dari Green Campus ini. Kita mengurangi penggunaan sampah plastik begitu. Boleh next, Kak? Iya sih, Kak. Kelvin bener banget soal yang terakhir tadi tuh. Nggak perlu tuh beli-beli air mineral botol plastik ya, Kak Kelvin. Setuju banget Kak Memes. Nah, mungkin kalau tadi aku udah ngomong panjang lebar, sekarang mungkin teman-teman bosen, sekarang giliran Kak Memes nih yang mau cerita ke teman-teman. Oke Silakan Kak deh. Memes. Nah, sama soal bosen-bosen. Kalian pasti bakal bosen kalau kuliah tuh kuliah doang, kuliah doang. Nah, di Atma Jogja kita punya berbagai UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang mungkin kalau teman-teman di SMA kenalnya ekstrakurikuler. Nah, di Atma Jogja itu ada berbagai UKM, mulai dari yang di bawah air sampai yang di atas gunung, ada semua. Nah, ini di Betul banget. kurang terangkum sih, karena sebenarnya itu banyak banget. Ada PSM, Paduan Suara Mahasiswa, yang memenangkan sampai kejuaraan internasional, Kak Kelvin ya. Udah terkenal banget. Wow, setuju banget. Ada Keren juga banget. marching band, yang juga sama, udah menjuarai berbagai kompetisi. Nah, tapi bukan cuma 2 UKM ini, berbagai UKM lain, renang, taekwondo, dan macam-macam lagi, itu udah meraih prestasi yang cukup banyak, membawa nama Atma Jogja. Untuk teman-teman nih, mungkin yang ada suka main basket, ini pasti ada sih, dari 100 orang ini nggak mungkin nggak ada. Di Atma Jogja juga ada UKM basket, sepak bola, futsal, macam-macam. Bisa segera dikepoin, bisa cari tuh misalnya PSM, Betul banget. UAJ, gitu-gitu. Boleh next, Kak? Iya. Oke, ini sih yang menarik banget buat aku. Di Atma Jogja, kita itu bisa student exchange, kita bisa pertukaran pelajar, walaupun kita bukan mahasiswa kelas internasional. Nah, di Atma Jogja, kalian bisa ikut student exchange ke berbagai negara, mulai dari yang terdekat kayak Malaysia, Filipina, kalian juga bisa ke Australia, ke China, bisa banget. Nanti akan banyak banget info soal student exchange kalau kalian udah masuk kuliah di Atma Jogja ya. Nah, jadi Betul banget. nggak bakal ketutup kesempatannya gitu loh. Kayak, di Atma Jogja emang bisa kita keluar Jogja? Bisa dong. Bener nggak sih, Kak Kelvin? Setuju banget. Bahkan bukan cuma negara tetangga, tapi juga kita sampai ke JNE. Iya, melintas pulau ya, Kak. Betul banget. Oke. Oke, yang selanjutnya nih, yang tulisannya kuning, scholarship. Scholarship itu kita bisa dapat beasiswa mulai dari masuk kuliah, ataupun nanti kalau kalian udah masuk Atma Jogja, kalian juga masih berkesempatan dapat beasiswa. Kalau kalian baru mau masuk kuliah di Atma Jogja, kalian bisa apply beasiswa PSSB namanya, Program Seleksi Siswa Berprestasi. Jadi buat teman-teman yang ranking 1-5, aktif organisasi, kalian bisa apply beasiswa ini. Dan untuk rincian beasiswa lain, kita juga terima beasiswa dari pemerintah, yaitu KIP Kuliah. Kalian bisa daftar dan apply. Tujuan univnya adalah Atma Jogja, gitu. Boleh di next slide-nya, Kak? Ini adalah timeline sekilas kita. Biasanya kita penerimaan mahasiswa baru itu start mulai bulan September sih harusnya, tapi karena pandemi kayak gini kita agak mundurin.
kita agak mundurin dan kemungkinan besar akan dimulai bulan Oktober. Nah, teman-teman, cara tahu biar kita bisa ingat Atma Jogja udah buka pendaftaran belum ya? Kalian bisa follow Instagram kkp_uajy. Sekarang juga kalau bisa, di situ kita bakal kasih info-info PMB, jelas dengan syarat-syaratnya nanti. Oke, boleh next, Kak? Iya, ini. Sampai dengan tahun-tahun kemarin kita seleksinya itu mulai dari seleksi raport, menggunakan nilai ujian sekolah, itu macam-macam. Nah, dan prestasi-prestasi kalian, nilai kalian yang bagus-bagus itu bisa dipakai untuk meringankan beban orang tua. Jadi kalian bakal dapat potongan macam-macam tergantung dengan syaratnya. Kalian bisa dapat potongan 1 juta sampai 5 juta rupiah. Boleh next, Kak? Ya, ini nih ada program antara dan reguler. Kalau tahun-tahun kemarin ini pakai tes tertulis. Boleh next, Kak? Next lagi. Oke, next lagi slide-nya, Kak. Nah, untuk rincian biaya studi, kalian khawatir murah apa mahal Atma Jogja itu sama seperti kota Jogja. Atma Jogja itu real banget biayanya, nggak ada yang ditutup-tutupin, terjangkau, dan that's why aku sama Kak Kelvin itu masuk Atma Jogja. Itu salah satu alasannya ya. Setuju banget. Nah, Terjangkau tapi juga berkualitas ya, Kak ya? iya dong. Terakreditasi. Oke, ini nih menarik. Soal online class. Yap. Gimana sih perkuliahan selama di Atma Jogja di masa pandemi kayak gini? Di Atma Jogja itu bekerja sama dengan Microsoft, sehingga mahasiswanya itu punya akun Microsoft yang ori. Teman-teman mungkin pernah ya download Microsoft tapi bajakan. Ayo, kalau mau ngaku, boleh juga. Jangan-jangan. Pokoknya intinya kalau di Atma Jogja kalian dapat akun Microsoft yang gratis, jadi kalian bisa explore berbagai aplikasi Microsoft itu dengan lancar. Next, Kak. Oke, tunggu apa lagi? Berdasarkan cerita-cerita dari aku dan Kak Kelvin nih, udah sampai di sini, kalian, apalagi yang kalian mau pikirin? Halo, masih terdengar Setuju dengan banget. Apalagi yang kalian bingung ya, Kak ya? Hmm, Masih Kak Memes. Betul. oke. Apalagi yang kalian raguin, apalagi yang kalian bingungin ya untuk gabung sama kita di UAJ ini. Nah, mungkin Kak Memes untuk lebih meyakinkan kali ya Kak Memes, kita abis ini mau ngobrol-ngobrol langsung sama salah satu alumni dari SMA Kolese Loyola Semarang yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tapi sebelum itu teman-teman, mungkin ini kan kita ada sesi tanya jawab. Nah, mungkin teman-teman tadi yang masih bingung atau masih penasaran, boleh banget sekarang chat nanti ke admin, ke panitia dari SMA Kolese Loyola, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi teman-teman juga bisa akses Instagram kita di @kkp_uajy untuk informasi-informasi tentang konten-konten yang kita buat terkait dengan UAJY. Atau kalau tadi yang rincian biaya tuh yang Kak Memes tadi bilang ya, teman-teman bisa akses www.pmb.uaj.ac.id gitu. Yap. Ini kontak kita, kalau teman-teman mau screenshot boleh banget di screenshot. Nah, mungkin Kak Memes kita sekarang langsung sambut aja ya Kak Memes ya. Oke. Kasihan nih Kak Olin dari tadi udah nungguin nih. Udah denger kita berdua doang yang ngomong. Iya nih. Halo Kak Olin. Halo. Halo. Ya, mungkin Kak Olin boleh kenalin lagi ke teman-teman nih. Tadi kan ada beberapa yang belum join juga ya. Mungkin boleh kenalin lagi Kak Olin ini dari prodi mana sih? Terus sekarang semester berapa gitu? Untuk teman-teman semua, perkenalkan nama saya Carolina Maharani Karisa. Di kampus saya biasa dipanggil Olin. Saya KEKL 2018 dan pada saat ini saya sedang menempuh semester 5 pada Prodi Teknik Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, mungkin langsung aja Kak Memes ya kita tanya kenapa sih Kak Olin milih kuliah di Atmajaya Yogyakarta nih? Iya, langsung tanya aja sih Kak. Pasti teman-teman di sini
penasaran, kok Kak Olin sih yang dipanggil ke sini? Emang ya apa ya? Boleh langsung aja Kak Olin, silakan. Ya, makasih sebelumnya. Nah, pertama-tama, kenapa aku pilih teknik industri, itu karena aku melihat bahwa lulusan teknik industri itu memiliki prospek kerja yang luas sekali. Kayak misalnya, kita dapat bekerja di bidang operasi perusahaan, kita dapat bekerja di bidang sistem informasi, pemasaran, logistik, sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Nah, apalagi kalau teman-teman tahu, sekarang itu perusahaan-perusahaan yang ada di dunia itu sedang gencar mengembangkan yang namanya revolusi industri 4.0. Nah, di mana unsur-unsur yang terdapat pada industri 4.0 ini meliputi cloud accounting, terus ada artificial intelligence, dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal tersebut yang membuat saya tertarik untuk masuk teknik industri. Nah, kenapa Atma Jogja yang saya pilih? Kenapa Atma Jogja yang saya pilih? Karena seperti yang udah dibilang Kak Kelvin tadi sama Kak Memes, Atma Jaya merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Yogyakarta, universitas swasta. Nggak hanya itu, hampir seluruh program studi juga sudah terakreditasi A. Maka dari itu saya mantap untuk memutuskan lanjut di Atma Jogja. Wow, keren banget ya Kak Olin ini. Wow, keren banget. Mungkin Kak Memes boleh mau tanya apa lagi nih Kak ke Kak Olin, Kak? Selain udah Kakak sharing nih, sampai keinginan Kakak masuk Atma Jogja karena prospek kerjanya ya Kak, dan Atma Jogja bisa mendukung untuk cita-cita Kakak itu. Aku mau nanya, kalau selama di Atma Jogja Kakak ikut kegiatan apa aja sih? Baik kegiatan akademik ataupun non-akademik? Mungkin aku bahas dari akademiknya dulu ya. Boleh. Kalau di sini, bagi aku, teknik industri itu mempelajari ilmu yang luas. Jadi setiap semester itu selalu ada kejutannya kalau bagi aku. Jadi selalu ada yang bikin menarik bagi aku di tiap semesternya. Kayak misalnya, teknik industri itu juga nggak cuma mempelajari tentang ilmu teknik, tapi kita di sini juga mempelajari tentang mekatronika yang berhubungan sama listrik dan sensor. Terus saya juga mempelajari pemrograman komputer. Mungkin kalau teman-teman tahu pakai bahasa Python itu juga saya juga sudah mempelajari itu. Nah, di samping itu dalam sistem pembelajarannya pun juga sangat dekat dengan teknologi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, mulai dari learning management system, terus kita juga ada yang namanya Wiley Plus, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai jurnal, baik Indonesia maupun international journal, dan dari situ kita dapat mengasah pengetahuan-pengetahuan kita lagi. Oke. Keren banget ya Kak Memes ya, tapi sayang banget kayak waktu kita udah habis nih Kak Memes. Dan Kak Olin tadi udah sampein testimoni yang keren banget ya. Iya, tapi teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di sini, asik kayak lagu. Kalau masih penasaran boleh langsung bertanya ke kolom chat ya sama kakak moderator. Dan sekarang sebentar lagi kita bakal masuk ke sesi apa Kak Kelvin? Sesi tanya jawab, tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih dulu nih Kak Memes untuk Olin yang udah bersedia hadir di Zoom ini dan juga sharing-sharing sama kita. Thank you banget Kak Olin. Nanti mungkin Kak Olin kalau masih mau stay boleh atau mau leave juga boleh. Karena mungkin ada beberapa pertanyaan. Kalau teman-teman mungkin kepo nanya tentang teknik industri ke Kak Olin, boleh banget langsung. Siapa tahu Kak Olin mau jawab dan berbagi sama teman-teman di sini. Oke. Thank you ya Kak Olin. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu Mes kayaknya kita serahin dulu ke Kak moderator ini nih ya. Oke. Ke Mas Rexar silahkan. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang diberikan dari kakak-kakak Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Gimana nih teman-teman? Menarik banget kan tentunya. Tadi kalau aku dengerin tadi sudah dibahas mengenai tentang jurusan dan juga fakultas. Lalu juga ada fasilitas apa saja nih yang bisa didapetin kalau nanti teman-teman bisa masuk nih di Universitas Atma Jaya Jogja. Lalu juga ada unit kegiatan mahasiswa yang ada di
di sana, dan juga tentunya nggak terlepas dari itu ada beasiswa juga nih yang teman-teman nanti bisa join kalau misalnya mau masuk di Universitas Atmajaya Jogja. Nah, ini sangat memberikan image ya tentang universitas lanjutan yang tepat untuk teman-teman semua. Baik Kak, setelah ini langsung aja kita langsung buka nanti sesi tanya jawabnya. Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih. Oke. Siap-siap ya buat tim yang dari tadi nyatet ataupun tim yang screenshot nih, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat. Jangan malu-malu ya, karena saya banget nih kalau nggak bertanya, karena di depannya kita udah ada student staff-nya langsung yang siap menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Betul. Kapan lagi ya Kak ya? Oke. Iya. Oke Kak, ini ada pertanyaan nih, udah ada pertanyaan yang masuk nih. Oke Kak, kebetulan ini dari orang tua siswa Kak. Karena ya ternyata ada orang tua siswa juga antusias ya untuk mengikuti sesi Atmajaya ini. Nih, iya, terima. Izin bertanya, saya ortu siswa. Ingin tahu untuk kelas-kelas internasional, kerjasamanya dengan universitas mana saja atau negara mana? Dan secara teknis, perkuliahannya bagaimana? Mungkin bisa dijawab Kak? Bu. Halo. Maaf Kak, mungkin koneksinya lagi ini ya? Ya, sepertinya Kak Kelvin lagi agak nge-lag nih ya. Oke, aku bantu jawab ya untuk pertanyaan. Halo Kak Kelvin, bisa terdengar? Halo. Udah terhubung lagi belum ya? Oke. Sorry ya teman-teman. Menjawab pertanyaan tadi, aku atau Kak Kelvin yang mau nanya nih? Mau jawab. Oke. Mungkin aku akan jawab dulu di awal, kalau nanti Kak Memes mau tambahin, boleh banget Kak Memes tambahin ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Untuk program internasional dari 4 program internasional yang tadi aku udah sampaikan di presentasi, kita itu bekerja sama dengan banyak negara Bapak Ibu. Seperti yang tadi udah disampaikan juga bahwa kita bekerja sama dengan Malaysia, kita juga bekerja sama dengan Filipina, kita juga bekerja sama dengan Thailand, kita juga bekerja sama dengan Jerman dan lain-lain. Nah, mungkin Kak Memes mau tambahin Kak? Iya, kalau dari pertanyaannya tadi, Bapak Ibu orang tua ya, itu kami mau kasih tahu aja nih, nama univ yang kerjasama dengan Atma Jogja, yang beberapa dari antaranya itu sudah sering sekali didatangi mahasiswa Atma Jogja untuk student exchange. Ada universitas. Ada di University Technical Melaka, lalu di Filipina ada De La Salle University, dan di Jerman yang kayak Kak Kelvin udah jelasin tadi ada Passau University, dan di United Kingdom ada Swansea University, itu kerjasama dengan Atma Jogja. Untuk list daftar perguruan tinggi apa aja yang dari luar negeri yang kerjasama dengan Atma Jogja, Bapak Ibu boleh cek di website uaj.ac.id di bagian kerjasama Atma Jogja dengan Institut Luar Negeri. Betul, karena kalau disampaikan di sini kayaknya waktunya nggak cukup ya Kak Memes ya, karena banyak banget kerjasama dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Begitu Mas Rexar jawaban dari kami. Oke, mantap. Keren sekali ya ini dari Universitas Atmajaya Jogja nih. Semoga jawaban dari kakak-kakaknya bisa memberikan insights nih buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung atau bertanya-tanya tentang kelas internasional atau mungkin kerjasamanya dengan universitas-universitas dari luar nih. Oke Kak, langsung lanjut pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, apakah ada beasiswa untuk calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu? Oke, baik. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Gimana nih Kak Memes? Kak Memes atau aku nih yang mau jawab? Oke. Jawab ya Kak. Kelvin nanti Kak Kelvin tambahin. Silakan. Baik. Oke. Kalau beasiswa untuk calon mahasiswa yang keluarganya kurang mampu, kami menerima beasiswa dari program pemerintah yaitu KIP Kuliah. Mungkin tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu teman-teman pernah dengar bidik misi. Nah, bidik misi itu tahun ini sudah diganti namanya menjadi KIP Kuliah. Nah, Atma Jogja menerima kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk beasiswa KIP Kuliah tersebut. Seperti itu, dan untuk teknisnya bisa pendaftaran KIP Kuliahnya melalui sekolah ya. Jadi bisa hubungi pihak sekolahnya untuk daftar KIP Kuliah dan nanti apply bagian perguruan tingginya itu Atma Jogja.
gitu Kak Kevin. Betul banget, setuju banget. Dan apa yang tadi Kak Memes sampaikan sudah lengkap ya. Kayaknya mungkin aku mau tambahin, Ya. selain program bidik misi, teman-teman kalau misalkan tidak mendapatkan kesempatan di program bidik misi, tenang aja setelah berkuliah di UAJ ini, teman-teman juga masih bisa meraih beasiswa yang lain. Seperti kerjasama dengan CIMB Niaga, kerjasama dengan DCA, dan company-company lainnya yang sudah bekerja sama dengan UAJY. Begitu teman-teman. Iya, benar-benar. Oh iya, sama satu lagi Kak Kelvin, Ya. ada beasiswa yang dikucurkan sama pendiri Atma Jogja tuh. Beasiswa apa Kak namanya? Maaf terputus Kak Memes. Oke, aku lain. Oke. Ini loh Kak, ada beasiswa yang dari pendiri Atma Jogja, Oh, beasiswa ya apa benar namanya? banget. Jadi kita di Atma Jogja ini ada pendiri namanya Keluarga Lim. Nah, ada namanya beasiswa Lim Family Scholarship. Dan ini adalah salah satu beasiswa yang mungkin bisa dibilang paling bergengsi ya di UAJ. Karena worth it banget. Mungkin aku bisa bocorin ke teman-teman, ini tuh beasiswanya teman-teman nanti uang semester itu akan dilunasi sampai akhir semester. Dan juga setiap bulannya akan diberikan semacam uang jajan sekitar 1 juta setiap bulannya. Iya, Wah, worth it banget itu. Worth it banget. segitu. Begitu. Silakan Kak Rexar. Oke, lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Kak, saya ingin bertanya, untuk program student exchange, apakah dikenakan biaya tambahan atau udah masuk di biaya kuliah awal? Dan prospek kerja atau peluang kerja lulusan teknik industri Atma Jaya Jogja apa ya? Terima kasih. Mungkin ini ya, lebih mengarah ke Kak Maharani tadi ya, Caroline Maharani. Oke, boleh. Mungkin nanti aku dan Kak Memes jawab yang pertanyaan pertamanya, nanti Kak Olin bantu jawab yang pertanyaan keduanya ya Kak ya? Iya, oke Kak. Oke, siap. Nah, Kak Memes gimana nih? Aku atau Kak Memes dulu nih? Dari Kak Kelvin dulu boleh, nanti aku tambah. Oke, nah teman-teman terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk program student exchange itu ada biaya tambahan pastinya, tapi tenang aja, biaya tambahan ini nggak akan ditanggung oleh teman-teman sendiri, tapi dari kampus juga akan memberikan subsidi yang besarannya itu berbeda-beda setiap program studinya. Jadi ketika teman-teman ingin merencanakan student exchange, teman-teman bisa langsung kepoin aja biaya-biayanya berapa lewat DM kami di IG KKP kami untuk informasi detailnya, karena beberapa program studi ini beda-beda angkanya teman-teman. Dan juga kami memberikan subsidi yang berbeda-beda juga, begitu. Nah untuk pertanyaan keduanya mungkin, atau Kak Memes mau tambahin dulu sebelum ke pertanyaan kedua? Kalau yang dari Kak Kelvin udah cukup lengkap Kak. Oke, Boleh lanjut siap. ke Kak Olin. Kalau begitu Kak Olin boleh dijawab Kak pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya, ini ada maghrib. Jadi saya akan menjawab singkat aja. Sebagai lulusan teknik industri, itu prospek kerja kita itu biasanya lebih difokuskan ke perusahaan. Nah, di perusahaan ini kita dapat bekerja sebagai quality control, di mana misalnya bekerja di suatu perusahaan otomotif. Nah, dalam membuat suatu produk pasti sudah ada standar-standar tertentu yang ditentukan. Kalau misalkan tidak memenuhi standar, maka seorang quality control itu akan menarik barangnya. Jadi untuk mengecek apakah barang sesuai manager. Terus kita juga dapat menjadi HRD, human resource, karena yang merekrut karyawan itu kita juga bisa. Lalu untuk menjadi manajer pergudangan dalam suatu perusahaan itu juga bisa. Kita juga bisa bekerja di perbankan, itu juga sangat memungkinkan. Jadi prospek kerja sebagai lulusan teknik industri itu sangat luas. Wow, thank you banget Kak Olin. Begitu detail ya Kak Memes-nya, begitu spesifik gitu ya. Bisa jadi HRD, bisa jadi manajer bagian pergudangan, bagian produksi dan lain sebagainya. Ya. Jadi masuk di perbankan ya Kak ternyata. Betul banget Kak Memes. Oke, thank you Kak. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan yang to the point banget nih, langsung nih. Okay. Bagaimana teknis pendaftaran Universitas Atma Jaya Yogyakarta? Lalu syarat dan berkas yang diperlukan kira-kira apa aja yang digunakan untuk mendaftar? Nah, kalau mungkin aku boleh tambahin Kak, kira-kira nanti untuk kita yang mau mendaftar di Universitas Atma Jaya, kira-kira perlu kita bisa mendapat informasi dari website Atma Jaya gimana ya untuk teknis-teknis pendaftaran, biaya, dan lain-lain. Terima kasih, Kak. Oke.
Halo? Wow, pertanyaannya menarik banget ya. Yep. Oke, mungkin Kak Memes mau jawab duluan nih. Oke, aku yang akan menjawab. Yang pertama soal syarat ya, tadi Kak Reksa. Ya, kalau syarat pendaftaran itu tergantung program penerimaan mahasiswa baru seperti apa yang teman-teman mau ikuti. Misalnya teman-teman kan mau targetin dapat potongan 5 juta. Itu ada program unggulan namanya, itu seleksinya seleksi ranking, yaitu siswa-siswa yang berprestasi yang ranking 1 sampai 5 itu berhak untuk berkesempatan mendapat potongan 5 juta rupiah, dan ada juga seleksi rapor. Nah, kalau seleksi rapor, teman-teman berkesempatan dapat potongan sampai dengan 1 juta rupiah. Nah, untuk syarat yang lain, itu teman-teman tadi kita udah beberapa kali singgung, follow Instagram kkp_UAJY. Nah, di situ akan ada update terus soal PMB Atma Jogja, termasuk dengan syarat-syaratnya. Nah, dan kita bukan cuma share tentang PMB yang reguler, yang tes maupun yang tanpa tes, tapi kita juga bakal share info soal beasiswa-beasiswa di sana, Kak Reksa, gitu. Dari Kak Kevin ada yang mau Kak Kevin tambahin? Oke, mungkin segitu sih Kak Reksa. Iya. Oke, terima kasih Kak. Iya. Nah, ini langsung lanjut aja pertanyaan berikutnya lagi. Ada tanya, untuk jalur beasiswa non-akademik, apakah bisa untuk kelas internasional? Oke, pertanyaannya makin menarik nih ya. Ya. Pertanyaan Boleh. tadi tentang beasiswa jalur non-akademik ya Kak ya, untuk internasional. Oke, gimana Kak Memes? Mau Kak Memes dulu atau aku nih yang jawab duluan nih? Boleh Kak Kelvin yang jawab Oke. kali ini. Nah, untuk beasiswa terkait dengan non-akademik, tentunya ada yang mungkin lebih, yang umum itu dari bidang olahraga. Kalau teman-teman berprestasi di bidang olahraga, entah itu tingkat provinsi atau tingkat nasional, biasanya kita akan lebih melirik untuk yang tingkat nasional dan internasional. Itu akan ada jalur khusus, jalur yang nantinya teman-teman bisa akses juga di website kami. Nanti akan ada semacam formasi begitu. Nah, nanti untuk terkait dengan program internasionalnya, kami akan update terus di website kami. Untuk saat ini karena terkendala pandemi, ada beberapa ketentuan yang sedang diubah dari kampus untuk program pendaftaran dan alur pendaftarannya. Jadi untuk pertanyaan itu aku baru bisa jawab segitu karena masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan update-nya ini masih belum fix. Jadi aku belum bisa kasih jawaban pastinya ke teman-teman. Begitu. Oke Kak, melanjuti pertanyaan tadi mengenai beasiswa yang diberikan oleh pendirinya ini Universitas Atmajaya Jogja. Nah, kira-kira ada yang bertanya nih, syarat beasiswa untuk beasiswa LIMSYO-SYAT ini apa ya? Oke, mungkin aku langsung jawab aja kali ya Kak Memes ya. Boleh. Ya, untuk LIM Family Scholarship ini, beasiswanya ini, karena tadi aku juga sempat bilang ini yang paling bergengsi, berarti syarat dan ketentuannya juga cukup sulit bagi kita mahasiswa UAJ. Karena yang pertama dari segi akademik, kita itu harus memiliki IPK atau nilai IP kita itu selama kita berkuliah itu rata-ratanya minimal itu 3,5 Kak. Kemudian selain IPK-nya 3,5, kita juga harus aktif kegiatan sosial, kegiatan di luar akademik seperti organisasi kampus, atau kegiatan lingkungan, atau komunitas-komunitas di luar kampus. Jadi kalau bisa digambarkan ini, LIM Family Scholarship ini mau mendukung teman-teman yang berjuang di bidang akademik dan juga aktif di lingkungan sosialnya, begitu. Iya. Jadi ini cukup bergengsi banget dan cukup menantang kalau aku boleh bilang. Iya. Begitu, Kak Rexer. Oke Kak, nah ini Kak sayang banget ya, ternyata sesi tanya jawab kita ini sudah hampir selesai ya Kak, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 nih Kak. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab ini, aku juga mau mungkin Kak
pada kakak-kakak narasumber dari Atmajaya mungkin ingin memberikan closing statement atau mungkin info-info penutup akhir buat teman-teman nih yang mungkin pengen banget mendaftar di Atmajaya Yogyakarta, mungkin boleh Kak? Oke, siap. Terima kasih Mas Rexar. Mungkin aku sama Memes mau menyampaikan terima kasih kepada tim dari SMA Kolese Loyola Semarang atas kesempatan dan waktunya. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih juga untuk partisipasinya, untuk antusiasnya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Aku tahu waktunya nggak cukup, tapi teman-teman masih bisa connect sama kita lewat Instagram kita di @kkp_uajy. Teman-teman bisa DM kita akan respons lewat situ, dan teman juga bisa akses konten-konten yang kita buat di situ untuk informasi detailnya. Nah, Kak Memes mungkin mau tambahin, Kak? Oke. Ucapan terima kasih juga kami haturkan buat Bapak Ibu orang tua ya, orang tua dari siswa-siswi SMA Kolese Loyola Semarang. Terima kasih kami, ini di luar ekspektasi kami, ada antusias dari Bapak Ibu orang tua. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya yang wah ternyata sangat cukup curious sama Pak Jogja. Iya, benar banget. Dan mungkin Kak Memes kita serahkan ke Kak Olin untuk mungkin pesan-pesan untuk adik-adik di SMA Kolese Loyola Semarang kali ya. Iya. Oke, Kak Olin mungkin mau kasih pesan-pesan buat adiknya, Kak Olin. Pesan dari aku aja, berkembanglah, berproseslah semaksimal mungkin, ambil semua kesempatan yang ada selagi kalian mampu dan kalian bisa. Lalu jadilah pribadi yang punya prinsip, jangan mudah terbawa arus, punyalah prinsip. Itu aja. Wow, thank you Kak Olin, thank you banget. Sekian dari kami, Mas Rexar. Kembali ke Mas Rexar. Oke Kak, ternyata nih ada request terakhir banget nih, belum selesai nih. Kak, kita dapat request nih, kebetulan ada yang minta kontak personnya, supaya kakak-kakak dari narasumber Atmajaya bisa mengirimkan kontak person, mungkin WA, mungkin nomor WA, bisa diketikkan di kolom chat, biar teman-teman mungkin atau Bapak Ibu orang tua siswa bisa menghubungi kalau misalnya memang butuh informasi, bisa minta tolong. Oke, siap. Kami akan kirimkan di kolom chat di Zoom ini. Nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa kontak kami lewat nomor ini. Atau kalau mungkin Bapak, Ibu bisa kontak lewat nomor ini. Tapi kalau teman-teman saya rasa akan lebih update kalau di Instagram kali ya. Jadi feel free untuk kontak kami dimanapun, Instagram kah, atau website, atau nomor yang akan kami kirimkan nanti. Siap, Kak Mas Rexar. Oke, terima kasih Kak untuk jawaban yang diberikan. Ya, kami harapkan seluruh pertanyaan sudah dijawab dengan baik dan tentunya memuaskan. Oke, aku mau minta tepuk tangan online yang paling meriah dulu dong dari teman-teman semua untuk Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan kakak-kakaknya yang kece-kece ini. Tepuk tangan yuk! Yeay, mantap sekali ya Kak ya. Nah, setelah ini kita akan ada penyerahan kenang-kenangan untuk narasumber oleh panitia. Mungkin dari tim bisa membantu untuk menampilkan. Wow, keren banget, Kak Rexar, keren banget. Iya Kak, jadi kami dari Yayasan Loyola mengucapkan terima kasih kepada Kak Calvin Stefanus, Kak Melinda Rosari Danio, dan Kak Carolina Maharani Karisa Putri selaku student staff kantor kerjasama promosi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah berkenan mengisi sesi di Didikti Week 2020. Untuk souvenir dan sertifikat akan dikirimkan oleh panitia ke institusi. Siap, terima kasih Mas Rexar, terima kasih banyak untuk kenangannya, untuk apresiasinya, kami sangat berterima kasih. Baik Kak, terima kasih kembali. Oh iya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, setelah ini kita juga akan sesi foto bersama dengan narasumber sebagai dokumenter. Oh maaf, ternyata ini mau ada sesi polling dulu nih yang akan diberikan untuk teman-teman semua mengenai presentasi dari Universitas Atmajaya. Mungkin teman-teman bisa mengisi selama 1 menit ya teman-teman. Ini kami dari narasumber juga harus ngisi atau enggak nih Kak? Kayak kami ngisi untuk diri sendiri kalau kami ngisi ya. Oh iya. Oke, oh kami juga bisa lihat hasil pollingnya di sini ya. Oh, iya benar banget Kak. Berasa lagi live streaming nonton skor gitu ya. Siapa yang menang nih, siapa yang menang nih. Nonton balapan gitu loh.
Oke Kak, mungkin sesi pollingnya mungkin bisa sudah selesai. Teman-teman mungkin sembari mengisi, mungkin yang belum. Nah, setelah ini kita akan mengadakan sesi foto bersama dengan narasumber. Mungkin kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan berfoto bersama sebagai dokumentasi. Kami mohon kesediaannya teman-teman, supaya berkenan. Yang tadi ngumpet-ngumpet sekarang nyalain kamera nih. Ayo, pose dulu, rambutnya dirapihin, silakan. Akhirnya kelihatan ya Kak Kelvin. Akhirnya kita saling menatap muka di sini ya. Oke teman-teman, kita mulai ya sesi fotonya. Kita akan foto sebanyak 3 kali. Aku yang ngebabain ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang cari gaya yang kompak ya teman-teman. Gayanya gini nih. Oh, Kak, mungkin gayanya kayak gini bisa kali ya, Kak? Ini kayak gimana ya? Oh, boleh. Okay. Boleh kan ya ada request dari narasumbernya langsung nih. Ayo teman-teman, gayanya mungkin kayak gini. Kita bisa foto bareng-bareng. Oke, kita gaya begini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mantap sekali ya. Thank you banget Kak Rexar, thank you banget SMA Kolese Loyola Semarang, thank you untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Kami dari tim KKP UAJY mau minta maaf jika ada kesalahan atau gangguan yang terjadi tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Kak. Kami juga mengucapkan terima kasih. Sampailah kita pada acara sore hari ini di akhir acara. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dalam acara Bidikti Week 2020, sesi kedua hari ini. Kami berharap seluruh peserta dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk pemilihan studi lanjutan. Apabila ada satu dan lain hal yang kurang berkenan di hati peserta, kami selaku panitia mengucapkan permohonan maaf dan kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Bidikti Week 2020 sesi selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you semua. Dah. Pamit ya Kak, terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih.